terbuka untuk umum. Jadi kami menyeru, kami persilahkan kepada jamaah yang sedang beriktikaf, yang sedang mampir, yang sedang beristirahat di Pusdai Jawa Barat ini, supaya iktikafnya lebih afdol, supaya istirahatnya lebih bermakna, supaya mampirnya lebih berkesan. Ya, kami mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita memakmurkan ya Masjid Pusdai Jawa Barat ini. Alhamdulillah sudah bersama dengan kita Ibu ini ya narasumber. Beliau adalah Al-Ustadz Al-Hajj Fulki Sulaiman LC. Beliau adalah lulusan dari universitas tertua di dunia ya, yaitu Jami'ul Azhar ya, Al-Azhar Kairo gitu saja, Jami'ul Azhar. Astaghfirukum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min fadlika Ustaz. Tidak lupa yang saya hormati juga kawan saya sekaligus teman seperjuangan saya sekaligus senior saya. Beliau ini yang sudah lama terjun di masyarakat ya. Kiprah beliau tentang dakwah juga insya Allah ya sama-sama kita akui sama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umurnya juga, memberkahi setiap langkahnya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ila akhir abad, amma ba'd. Bapak Ibu, pada pagi hari ini tadi yang sudah disinggung oleh Al-Ustadz Ahsan, bahwasanya pagi hari ini temanya kuliah ya, bukan tablik. Kalau tablik itu biasanya satu arah, tapi kalau sekarang Ibu Bapak kepikiran apa, nanya apa, nah, kalau saya mampu saya jawab, kalau tidak mampu insya Allah kita PR-kan pada pertemuan selanjutnya. Jadi tidak usah ragu, nanya apapun ya, nanya apapun, karena kita itu bertanya itu kalau dalam majelis ini bukan berarti kita itu tidak paham, tapi pertanyaan kita itu sebenarnya mendapatkan satu buah feedback, mendapatkan satu buah balasan, yaitu orang lain mendapatkan manfaat dari apa yang kita tanya. Misalnya, ini gimana kalau wudu itu wajib-wajibnya saja? Itu tuh hal, walaupun pertanyaannya terlihatnya remeh, tapi kita tidak tahu manfaatnya bagi kita semua gitu. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pada kesempatan kuliah duha ini, izinkan saya juga mengucapkan dan mendoakan ya minal aidin wal faizin, karena mumpung masih Syawal ya, walaupun nastarnya sudah habis ya Bapak-bapak, walaupun THR-nya sudah habis, tapi Syawalnya belum habis ya, karena juga tadi walaupun juga mungkin puasa Syawalnya belum, walaupun yang kodok juga belum habis. Yang penting di kodok ya ibu-ibu terutama ini. Saya yakin kalau bapak-bapak insya Allah semuanya sudah beres dan sudah minal aidin wal faizin. Kan suka ada kata-kata gitu Bu ya, minal aidin wal faizin. Apa artinya Bu? Minal, bapak-bapak, minal aidin wal faizin artinya apa? Mohon maaf lahir batin. Nah, artinya bukan mohon maaf lahir batin. Jadi sebenarnya minal aidin wal faizin itu sebenarnya adalah doa, yaitu apa? Ada kata-kata yang dihapus. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kamu termasuk orang-orang yang aidin. Aid artinya adalah kembali. Kembali kepada apa? Kembali kepada kesucian. Wal faizin. Faizin artinya apa? Faizin artinya ada orang yang menang. Faiz, juara.
Nah, juara apa? Juara dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi minal aidin wal faizin itu sebenarnya, kalau ada orang ngomong sebenarnya ini ya, tapi nggak apa-apa. Kalau kita ngomong mohon maaf lahir batin tidak apa-apa. Minal aidin wal faizin sebenarnya jawabannya apa? Amin. Apa? Amin. Atau yang lebih panjangnya apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Atau yang lebih panjang lagi, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Nah, kalau sedang Idul Fitri, sedang suasana Syawal gini, memang tidak banyak yang disampaikan oleh para dai, para ulama, para ustadz, para ini. Intinya apa? Intinya adalah konsistensi, meneruskan apa-apa yang sudah baik pada bulan Ramadan dan memulai sesuatu yang baru. Nah, sebagai contoh, ibu-ibu sering lihat sekarang banyak yang nikahkan, banyak ya. Nah, pada bulan Syawal ini kan memang ada lagunya kan. Apa itu yang lagunya yang Betawi itu kan, bulan Syawal nanti dinikahin atau gimana lah. Nah, pada itu bukan sekedar adat istiadat, tapi Rasulullah SAW pun tazawwaja bi Sayyidati Aisyah, beliau menikahi Sayyidah Aisyah itu juga pada bulan Syawal. Jadi ada tuntunan, ada contohnya, bukan sekedar apa adat istiadat. Termasuk para ulama kita dahulu melihat itu sebagai apa? Ini adalah contoh, ini adalah sunnah dari Rasul SAW, menikahi atau menikahkan, yaitu pada bulan Syawal ya. Nah, pada bulan Syawal ini banyak. Nah, termasuk Syawal itu dalam mu'jam, dalam kamus itu artinya nasyatun. Nasyat artinya adalah semangat. Maka pada bulan Syawal seyogianya kita semangat. Ya, saya yakin ibu-ibu bapak ini subhanallah ketika Ramadan itikaf di sini beres itu 3 juz sehari. Nah, sekarang ini minimal berapa? Satu juz. Jangan pas lebas Ramadan tilawahnya, bacaannya itu lepas ya, harus tetap apa? Konsisten ya, harus tetap terus. Jadi walaupun memang itu berat, karena gini, sebenarnya dalam hidup kita ini nggak banyak. Bapak ibu saya pribadi, terutama siapapun ya, terutama khususnya saya pribadi, saya pikir-pikir hidup ini ngapain sih? Hidup ini kita minta apa sih? Ternyata kita itu minta sesuatu yang sangat-sangat simple kelihatannya, tapi sebenarnya sangat-sangat berat. Yaitu tanpa sadar kita itu berdoa 17 kali dalam sholat, yaitu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Itu saja. Kadang kita nggak merasa, oh saya mah jarang minta macam-macam ke Allah, jarang. Padahal dia minta apa? Siratal mustaqim. Siratal mustaqim, yaitu apa? Jalan yang lurus. Istiqomah. Istiqomah itu artinya adalah jalan yang lurus, jalan yang konsisten. Minimal kita males, kita bermaksiat, belok dikit, lurus lagi. Kita sedikit lengah, lurus lagi, lurus. Dan itu mustaqim itu artinya apa? Jalan yang lurus, jalan yang konsisten ya. Kenapa? Kalau saya katakan lurus aja gitu. Nah, itu permintaan kita yang simple, permintaan kita yang tidak banyak, tapi sangat-sangat berat. Sholat nggak pernah kelewat, puasa nggak pernah kelewat, berbuat baik nggak pernah kelewat. Itu kelihatannya simple, tapi apa? Sangat-sangat berat. Makanya ada ulama mengatakan al-istiqomatu khairun min alfi karamah, yaitu kita mampu melaksanakan sholat jamaah 40 hari, 40 tahun tidak pernah putus, itu lebih berat dibanding kita bisa sholat di atas air, kita bisa terbang di atas ini. Itu lebih berat. Kenapa? Karena istiqomah, konsisten itu berat. Terus baik itu berat. Ya, makanya yang kita minta itu apa? Yaitu siapa? Jalannya siratal ladzina an'amta alaihim. Siapakah orang-orang yang mendapatkan jalan yang Allah berikan nikmat? Yaitu siapa? Para nabi, para sahabat, para syuhada, para siddiqin, para aulia, dan
orang-orang yang ditandai oleh Allah sebagai orang-orang yang istiqomah. Makanya istiqomah ini berat. Istiqomah ini mudah, khiffatun fil lisan wasaklun fil a'mal. Dia itu ringan di lidah kita, namun sangat berat di dalam prakteknya, dalam kenyataannya sangat sulit. Maka kita tidak banyak lah meminta ini apa? Sirotol jalan yang lurus, ya. Kemudian selanjutnya adalah tadi tidak lupa juga yang belum menunaikan puasa, yang mengkodo. Ustaz, duluin mana? Duluin kodo, duluin puasa Syawal. Ya udah niatkan. Yang kalau saya niatkan, saya mengikuti pendapat-pendapat yang lebih kuat lagi, yaitu dahulukan kodo dulu untuk ibu-ibu terutama, ya. Dahulukan kodo dulu, nanti puasa Syawal tetap dapat, karena mendahulukan yang prioritas dibanding yang sunnah, mendahulukan yang wajib dibanding yang sunnah. Kalau ditanya mana dulu, sedekah dulu atau bayar hutang dulu? Nah, tergantung. Kalau bayar hutangnya besar sekali, maka dahulukan hutang dulu. Tapi kalau hutangnya hutang ke warung misalnya, ya tidak apa-apa, karena mungkin sedekahnya ini tidak akan menutupi atau tidak akan mengurangi bayaran dia ke warung. Misalnya dia ke warung taya receh, ngutang heula 10.000. Nah, ternyata siangnya dia sodakoh 20.000, ya tidak apa-apa, karena mungkin ada kemungkinan dia sorenya dia bayar hutang. Nah, termasuk tadi bagaimana ketika dalam kehidupan bermasyarakat ini kita diminta untuk bagaimana punya sikap. Tadi kata Al-Ustadz, yang penting itu apa? Sikap, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kita dengan sesuatu yang di luar kapasitas kita. Nanti ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada teman-teman kita, saudara kita, bahasanya adu nasib. Siapa sih yang lebih nasibnya lebih apa? Lebih berat daripada saya? Saya yakin setiap orang itu mempunyai apa? Mempunyai ujian dan tantangannya masing-masing. Ada yang mungkin dikhianati, ada yang mungkin ditipu, ada yang mungkin dimusuhi, ada yang mungkin begitu banyak. Ada yang anaknya begini, suaminya begini, istrinya begini. Begitu banyak, ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, asyadul bala'ul anbiya. Seberat-beratnya cobaan itu cobaannya para nabi. Summalladzi yalunahum, kemudian orang-orang yang setelahnya. Summalladzi yalunahum, maksudnya di bawahnya. Maksudnya apa? Semakin tinggi orang itu diuji oleh Allah, yakinlah bahwasannya ganjarannya itu lebih besar. Semakin baik orang itu, maka ujiannya semakin tinggi. Jadi ada orang-orang yang biasanya kalau udah ukuran bapak-bapak, udah bapak-bapak pensiun atau udah adu nasib, bukan adu nasib. Adu stabilitas hidup, adu kesuksesan. Saya mah udah tenang, hidup saya mah gini, anak saya gini, istri saya gini, bla 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 bla. Ya, itu adalah nikmat dari Allah, sekaligus ujian. Ujiannya apa? Ujiannya adalah keenakan hidup, ketenangan hidup, kenikmatan hidup. Itu ujiannya. Karena manusia ini nggak suka bersikapnya, ini suka lupa. Dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala, wa famal insanu idza mabtalahu rabbuhu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa famal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu. Dia dikasih kemuliaan oleh Allah, dikasih tempat di masyarakat, dikasih tempat yang enak di jabatan, di bisnis, di pekerjaan dan sebagainya. Wa na'amahu, dan dia diberikan nikmat Allah. Anaknya saroleh, anaknya anaknya parinter, anaknya barenghar, anaknya setel lah. Cek orang mah setel itu apa? Mapan.
Dia bilang apa? Fayaqulu ya Allah Rabbi akraman, sesungguhnya Tuhanku apa? Memuliakanku, akraman. Padahal apa? Ujian itu fa'amal insanu idza mabtalahu, sesungguhnya manusia kalau dia itu diuji tuh di ayat awalnya bermula dari kata idza mabtalahu, ketika Allah menguji dia. Jadi kadang kita suka lupa, ya Allah kayak gitu tuh ujian ternyata. Sebaliknya manusia ini kalau ayat setelahnya wa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, sesungguhnya manusia ini kalau diuji oleh Allah faqadara alaihi rizqahu, dan ditentukan rezekinya, dipaskeun rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan, dan dia akan mengatakan Tuhanku ahanan, Tuhanku telah menghinakanku. Nauzubillah, nauzubillah, summa nauzubillah. Allah tidak pernah menghinakan seorang hamba karena dia apa? Karena dia membatasi rezekinya. Kalau kita baca ayat itu faqadaro, faqadaro itu ditentukan rezekinya, bukan berarti disedikitkan. Memang ketentuannya sedikit, bukan karena Allah membatasi rezekinya, memang rezekinya segitu. Rezeki ilmunya, rezeki jabatannya, rezeki kedudukannya, rezeki sahabat-sahabatnya, rezeki channelnya, rezeki linknya dan lain sebagainya. Dia mengatakan ya Allah, Allah menghinakan saya. Padahal tadi ayat awalnya apa? Iza mabtalahu, kalau Allah uji, kalau Allah apa? Kalau Allah tes dia. Jadi baik itu yang mendapatkan kenikmatan, kemudahan, kesenangan dalam hidup, baik itu yang kedua, baik itu dia yang mendapatkan kenikmatan, kemudahan, kesenangan dalam hidup, dua-duanya sama diuji. Namun biasanya hati-hati, orang itu kalau dikasih ujian sulit banyak yang ngeluh, tapi banyak yang lulus. Tapi kalau yang dapat ujian kesenangan hidup, banyak yang lupa bersyukur, banyak yang tidak lulus. Kebanyakan orang itu ketika senang dia lupa. Dia menyangka apa? Jabatannya, kesenangan hidupnya, kemudahan hidupnya, anak-anaknya yang soleh, anak-anaknya yang mapan dan lain sebagainya, dia apa? Dia rasa itu hasil kerja saya, itu hasil didikan saya. Ieu abdi nu kabungkur ngalebetkeun budak naik ke pesantren, ieu kalebetkeun kabungkur ngalebetkeun ka universitas nu hebat. Nah, ayeuna jadi misalnya dan lain sebagainya. Dia merasa itu adalah dia apa? Itu hasil dia. Nah, maka saya bilang itu lebih berbahaya sebenarnya dibanding apa? Kalau orang kalau dikasih kesempitan, kesedihan, habis itu apa, rasa dikhianati, rasa ditipu dan kekurangan dan lain sebagainya, banyak yang kuat sabar. Tapi ketika dikasih kemudahan, kekuasaan, kerajaan, kesenangan, banyak yang tidak lulus. Apa? Sekuat apapun, maka kita lihat kisahnya Nabi Sulaiman, ya kan? Sekuat apapun beliau, semegah apapun istananya, seluas apa kerajaan beliau meliputi bumi dan isinya, bahkan tentara-tentaranya, bahkan binatang pun ikut tunduk sama dia, tapi beliau apa? Tetap apa? Hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia Tuhan. Lihat Pak, lihat kata-kata setelahnya, firman setelahnya, liyabluwani aashkura am akfur, untuk mengujiku agar apakah aku bersyukur atau aku kufur, atau aku tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu sekelas Nabi Sulaiman, ya kan? Kalau kita paling bandar jadi presiden, paling tinggi lah,
Kedudukan kita di mana sih di Indonesia, di dunia ini paling tinggi presiden, hanya menguasai satu negara. Ini semut pun ketakutan, burung hudhud, burung apa, bahkan jin pun itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Kurang apa Nabi Sulaiman? Tapi beliau bilang ini tuh ujian dari Allah. Ini bukan bukan sementara kesenangan aku, tapi ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyabluwani, untuk mengujiku, aashkura am akfur, apakah aku mampu bersyukur kepada Allah ataukah aku kufur. Tadi juga disinggung oleh Al-Ustadz Ahsanuddin, bahwasanya beliau ini bilang intinya bagaimana sih kita menghadapi hidup ini dengan keragaman sikap masyarakat. Jangankan ya ibu-ibu ini, mungkin bapak-bapak yang udah subhanallah lebih pengalaman, lebih banyak merasakan garam manisnya kehidupan dibanding saya gitu ya. Kadang kita itu, bukan ibu-ibu merasakan atau bapak-bapak nih, kadang kita itu kalau ngomong sama orang, sama bawahan atau sama anak buah atau sama siapa, didengerin. Tapi kadang kita ngomong sama anak kita itu lebih pinter, tanda kutip ya, lebih pinter daripada kita. Anak kita kok berani ya dia melawan kita. Mungkin bagi kita kan melawan. Tapi kenapa? Karena kita udah tahu, kan? Kita udah tahu ilmunya, kita udah tahu pahitnya hidup, manis garamnya kehidupan seperti ini. Sebenarnya kita itu ingin anak kita ingin anak kita tuh lebih baik. Tapi pada kenyataannya sebaliknya bagi si anak, ibu bapak mah kan hidupnya di zaman. Nah maka zaman sekarang pun seperti itu. Cara kita bersikap pun, walaupun memang kita ada merasakan hidup pahit manisnya kehidupan, tapi kan dengan adanya kemajuan zaman, kemajuan teknologi, pasti semuanya berubah sedikit demi sedikit. Tapi nilai-nilai kebaikannya tidak akan pernah berubah. Nilai kerja keras yang ibu ajarkan, yang ayah ajarkan, nak kamu itu harus kerja keras kayak gini, ibadah nih harus kayak gini, punya ilmu kayak gini. Nah itu tidak bisa tidak luntur. Nah cuman caranya anak-anak zaman sekarang, caranya kelihatan seperti mudah ya. Anak-anak sekarang itu kalau kelihatan seperti mudah, padahal sama saja. Cari uang, kata ibu bapak zaman dulu, cari uang dulu mudah, cari uang sekarang sulit, cari nafkah. Sebenarnya sama saja, hanya saja bilangannya, mata uangnya yang berbeda ya. Coba ibu, dulu cari uang gampang. Iya, cari uang gampang dulu. Karena kenapa? Dulu dapat 150.000 dapat 2-3 gram, 4-5 gram emas. Zaman sekarang 2 juta baru dapat 1 gram emas. Ya kan? Makanya ini sedikit kita menggambarkan bahwasanya iya ya. Ternyata emas dan perak itu dikutuk oleh Allah. Dikutuknya bagaimana? La aj'alannaka qimata kulli syai. Kamu emas dan perak, saya kutuk kamu, katanya. Kenapa? Saya akan kutuk kamu menjadi nilai atas segala sesuatu. Sekarang itu 2 juta itu nggak ada harganya dibanding 1 gram emas. Nah, makanya karena sudah dikutuk oleh Allah, dia akan dari zaman dulu sampai kapanpun. Maka sampai sekarang itu Bu ya, 1 kambing itu harganya sama dengan 1 kambing zaman Rasulullah. 1 kambing itu 1 dinar. 1 dinar 4 berapa Pak? 4,25 ya, 4 saparapat. Sampai sekarang sama gitu. Nah itu jadi dikutuk dikutuk oleh Allah. Maksudnya dijadikan, maksudnya dikutuk itu maksudnya kamu itu dibuat seperti itu. Nah hal-hal seperti itulah cara perbedaan kita bersikap itu yang akan membuat kita beda menjalani hidup ini. Kita sebagai seorang muslim ya kan, kita pasti apalagi ini subhanallah di kota ya, di kota tetangga kita, jangankan tetangga kita, saudara aja beda mazhab. Bahkan bukan beda mazhab saja, bukan beda pemikiran, tapi beda beda agama, beda suku, beda bangsa. Makanya ketika ya ini termasuk ya, saya juga banyak mendapatkan sama seperti Ustadz Ahsan juga banyak mendapatkan pelajaran ketika saya dulu waktu
SMP, SMA itu sekolah di mana? Di Gontor itu, subhanallah. Teman-teman kita itu ya ada orang Makassar, ada orang Aceh, ada orang Sumatera. Itu mereka mengajarkan kita, oh dulu awal-awal saya berantem, Bu. Ya maaf ya, maksudnya baru datang ini saya berantem sama teman saya, orang mana? Orang Makassar. Kenapa? Dia bilang pokoknya dia tuh nggak mau kalah orangnya. Oh, saya berantem, tapi lama kelamaan saya tuh ternyata dia itu kalau udah deket, subhanallah, mereka itu apa ya, nganggap ke kita itu kayak saudara, kayak orang Medan, orang kelihatannya kelihatannya orang seberang atau orang Sumatera, kelihatannya dia kayak marah-marah kalau ngomong. Wah, padahal mah ya Allah, temennya saya kan dari Aceh, dari Medan, dari Maluku. Subhanallah, Ustaz Hasan juga nih, subhanallah ini. Jadi beliau ini kenal dengan puluhan atau ratusan orang, ya ibaratnya tanpa beliau kemana-mana pun beliau saudaranya ada di mana-mana. Nah, makanya ketika kita hidup di masyarakat pun, apalagi di kota seperti ini, kita, teman kita, saudara kita itu pasti bermacam-macam ya. Maka apa sebenarnya kaidah yang dipakai ini sering disampaikan oleh Ustaz Abu Somad itu kan, ya kan? Nata'awan bimattafaqna, kita saling bantu lah, saling kerjasama dengan hal-hal yang kita sepakati. Yang kita sepakati apa? Damai, aman, tentram, tidak saling mengganggu. Wa nata'adzar bimakhtalafna, dan kita itu saling memaklumi apa yang kita beda. Ya nanti beda apa? Beda cara sholat, ya kan? Cara sholat gini, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah, assalamu. Tiap mendengar kata Allah dia ininya jarinya ke depan, atau kemudian ada yang pas asyhadu alla ilaha illallah baru ini lagi, kemudian ada yang asyhadu alla ilaha illallah sampai akhir dan lain sebagainya. Itu kan hanya sedikit perbedaan mazhab yang tidak membuat kita ini. Nah, kalau ibu-ibu kalau nanti makanya anak-anaknya nggak apa-apa sekolahnya yang jauh, kalau bisa sekolahnya di Al-Azhar misalnya ya. Kenapa? Dia itu nanti ke sana, dia lihat teman-temannya dari semua negara, bahkan dosen-dosennya itu, kamu mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Dia itu akan diuji dengan mazhab Syafi'i. Kamu mazhab apa? Mazhab Hanafi katanya. Ya kan? Mazhab Hanafi. Ini ada cerita dari teman saya. Ini walaupun ini maksud saya ini tidak tidak harus dijadikan contoh, tapi dia bilang gini, "Bro, nanti bro sholat ya?" Iya udah waktunya sholat nih, ya udah saya sholat dulu ya. Antum nggak sholat katanya? Nanti saya mau katanya. Kenapa? Saya mazhabnya Hanafi katanya. Kenapa? Mazhab Hanafi itu afdol waktu sholat itu akhir waktu. Utama-utamanya waktu sholat itu akhir waktu. Nanti saya menjelang menjelang maghrib baru dia sholat asar. Ya, saya bilang, "Naam sahih bro." Saya bilang, "Iya, bener ente bener ya." Saya tidak menyalahkan dia karena dia punya punya pola pikir itu dia bahwasanya sholat yang lebih utama adalah akhir waktu. Nah, di masyarakat itu begitu banyak hal yang membuat kita berbeda. Nah, tapi itu tidak membatasi kita tetap bersaudara. Nah, kenapa tuh kita itu suka ribut di masyarakat ini gara-gara hal-hal seperti. Kenapa? Ada satu kaidah namanya an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu musuh dari apa-apa yang tidak ketahui. Kalau kita nggak tahu tentang ini, kita musuh. Naon sih eta? Itu apa sih? Nah, kan? Itu kenapa? Nah, kita selain itu kenapa? Karena kita nggak tahu. Karena kita jahilu, kita bodoh, kita nggak tahu, nggak ngerti. Tapi kalau kita ngerti, oh orang ini tuh kayak gini, orang ini tuh kayak gini, subhanallah. Kita melihat orang itu malu. Kita setiap melihat ketemu orang itu malu tuh dalam hati kata, kita nggak akan sedikit pun merasa saya lebih tinggi dari ini. Saya nggak akan Bu, nggak akan Pak. Kalau kita selalu melihat orang lain itu dengan rahmat Allah. Inna fi ikhtilafi alwanikum wa alsinatikum. Sesungguhnya di dalam perbedaan warna kulit aja nih, warna kulit kita nih. Ibu kalau ketemu sama orang sama orang yang kulit hitam ya, atau kulit putih, atau kulit merah,
atau maaf nih kulit yang ada bintik-bintiknya. Subhanallah, kita akan tahu bahwasanya cara ngomongnya, bahasanya ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang lembut, ada yang tinggi, ada yang macam-macam lah. Itu kalau kita sering ketemu sama mereka, kita tahu la ayatin, itu di sana ada tanda-tanda apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah itu kita tuh, oh orang ini kayak gini, orang ini itu sudah tadi faqadara alaihi rizqo. Ada yang akramahu wa na'amahu, ada yang Allah muliakan, ada yang Allah kasih nikmat, ada yang Allah cukupkan rezekinya. Bukan, maaf ya tadi saya qadaro itu bukan berarti dibatasi itu ukuran manusia, tapi saya bilang, saya tafsirkan, saya maknanya, saya esensikan bahwasanya artinya adalah membatasi, bukan membatasi, jadi mencukupkan. Allah cukupkan rezekinya segitu, jadi tidak perlu apa, rezekinya itu bukan berarti sedikit, memang rezekinya segitu. Toh juga maaf ya, kalau kita tahu bahwasanya apa, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita gimana sih cara makan. Cara makan itu yang penting apa? Ala qadri saddi romak. Yang penting apa? Yang penting tulang punggung kita ini bisa berdiri itu kan? Ya selebih-lebihnya ya udah, itu berarti apa? Sebenarnya termasuk apa? Berlebih. Ya. Coba ya, kalau ini kita apa? Kita kemarin sudah merasakan bahwasanya puasa, alhamdulillah ya Bu ya. Puasa ada yang sakit, maaf Bu. Puasa kemarin ada yang sakit? Nggak ada. Sehat semuanya. Bapak ada yang sakit nggak kemarin puasa? Nggak ada ya, sehat semua ya. Alhamdulillah. Ternyata Bu, itu adalah kebenaran sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan simpel, itu sering sama kiai sama ustadz, sumut tasihu, berpuasalah kamu, niscaya engkau akan sehat. Dan saya punya jadwal Bu, jadwal nggak tahu ya, jadwal ini jadwal khutbah di rumah sakit paru. Rumah sakit paru itu di Ciumbulit ya, ibu yang tahu ya mungkin ya. Kalau saya orang Cibiru Bu ya, ujung timur, kalau ini ujung barat lah ya, anggap gitu. Saya tuh nggak tahu, saya tuh tiap dapatnya itu 5 kali di situ, 4 kali atau 5 kali lah. Tapi pasti kebagian pas Ramadan. Setiap saya Ramadan tahun pertama saya kok pas Ramadan sedikit ya. Saya nggak yakin lah. Mungkin itu mah kebetulan aja. Tahun kedua sedikit ya. Pas Ramadan itu rumah sakit itu sepi Bu, sepi. Parkiran itu sepi. Terus tahun ketiga, kok kayak gini lagi ya, makin yakin saya. Orang itu kalau puasa itu akan sembuh, akan sehat. Itu subhanallah. Makanya itu Rasul tuh ngajarin gitu. Makan itu apa? Nahnu qaumun la na'kul hatta naju. Kita adalah Rasul SAW, kita adalah bangsa, kita adalah kaum yang kita itu tidak makan sampai kita itulah lapar. Wa na'kulu walam nashba. Dan ketika kita makan, kita ini nggak sampai kenyang. Subhanallah. Merinding saya tuh, merinding tuh. Tahun kelima kemarin saya, pas kemarin saya udah merinding saya. Merinding tuh apa? Cuman memang ini nggak akan dikampanyekan sama apa, nggak akan dikampanyekan sama dokter. Puasa, sok ibu-ibu tahu ya, orang mau operasi nih suruh apa? Puasa. Supaya apa? Kadar gulanya turun. Nah, mungkin saya harus belajar lagi masa biologi dan lain sebagainya. Tapi kadar gulanya turun sehingga apa? Penyembuhan operasinya atau keluarnya darah itu tidak terlalu muncrat lah kita. Karena apa? Tekanan darahnya kan rendah. Nah, subhanallah. Ketika saya itu yakin, Rasul itu ngomong itu 1400 tahun yang lalu, tapi ternyata buktinya sekarang. Ya, mungkin nggak tahu walau ya ibu-ibu yang ke rumah sakit pas Ramadan, bapak-bapak ibu sepi nggak sih pas Ramadan Pak? Pernah ada yang ke rumah sakit nggak pas Ramadan? Pernah ya? Saudara saya kerja di rumah sakit. Iya. Bulan Ramadan sampai 10%, hanya 10%. 40% aja. Tinggal 40% saja. Nah, pas awal katanya naik lagi, ya kan? Naik lagi gara-gara santan, gula, nastar. Jadi naik lagi Bu ya.
Jadi itu intinya. Intinya apa? Apa yang masuk ke mulut, ke dalam jaufina, yang masuk ke kerongkongan apa tenggorokan kita, kerongkongan kita. Nah, itulah yang harus kita kontrol. Ya, jadi begitu banyak begitu banyak hikmah ya, hikmah di kehidupan kita ini yang sebenarnya pada hakikatnya adalah kita sendiri ya. Tadi cara kita bersikap itu sebenarnya yang kalau kitanya simple, kitanya mudah, kitanya ini hidup ini terasa lebih yang membuat ini apa? Cara kita bersikap. Lihat orang berbeda sedikit, wow, udah dikata-katain. Lihat orang kayak gini, udah kita kata-katain. Lihat orang bangun rumah, udah dikata-katain. Lihat orang punya ini punya itu, udah kita kata-katain. Itulah yang membuat kita apa? Bahkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kita itu hilang semua, Bu. Ya kan, iyyakum wal hasad. Maka dalam bersikap jangan hindari apa tadi? Hindari hasad. Hasad itu apa? Iya, Ibu tahu tuh. Hasad itu apa? Min syarri hasidin idza hasad. Karena itu akan menghancurkan baik itu dalam dirinya, baik untuk orang lain. Jangan salah, hasad itu kenapa ada di surat apa? Muawwizatain, surat Al-Falaq dan An-Nas itu, wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad itu punya kekuatan loh. Karena manusia pribadi itu punya kekuatan. Yang kita tahu ini badan kita apa? Jalan, ada darahnya jalan, apa bisa berdiri, bisa hidup. Itu ada satu kekuatan namanya apa? Ada satu dalam elemen kita, qabdatun min tinil ardi, seonggok tanah dari saripati bumi, wa nufkhatun min ruhillah, dan tiupan dari ruhnya Allah. Nah, yang kuat itu adalah ruhnya yang ditiupkan oleh Allah ke dalam diri kita, sehingga ketika kita punya terbetik sesuatu apapun itu jadi kekuatan. Makanya ada orang yang makanya ada bahasa itu ain, ada penyakit ain. Ain itu adalah kekuatan dari orang yang hasad, orang yang iri dengki itu, itu kekuatan. Makanya kita diminta perlindungan oleh Allah. Wa min syarri hasidin idza. Nah, ruhnya itu wallahu alam. Kekuatan ruh kita ini nggak ada yang tahu, Bu. Makanya manusia ini bisa jadi apa aja. Bahkan wazirnya Sulaiman, perdana menterinya Sulaiman ini lebih kuat dibanding Ifrit. Ifrit itu katanya kan dalam Al-Quran itu kan, kata Nabi Sulaiman, siapa yang bisa memindahkan istananya siapa? Balkis, kan udah tahu nih, Bu. Istananya Balkis katanya. Kata Qala ifritum minal jinni, kata Ifrit baik maksudnya, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, saya akan datang kepada kamu dengan istananya Balkis sebelum kamu berdiri dari tempatmu. Wah, hiji dua tilu, 1 2 3 detik. Kemudian waqala rajul min alladzi indahu min ilmun minal kitab, dia diberikan oleh Allah ilmu, kekuatan. Apa? Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk, saya akan datang kepada kamu sebelum kamu mengedip. Ternyata manusia itu lebih kuat dibanding jin. Hati-hati, makanya hati-hati ya. Sikap kita, perasaan kita, ruh kita itu tuh kekuatan. Subhanallah. Makanya Allah tuh menyandingkan manusia ini dengan alam semesta. Karena sikap kita itu subhanallah, sikap kita itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena Rasul pun diutus sebagai rahmat bagi alam semesta. Dan sikap kita pun bisa jadi apa? Bencana. Sikap kita ini bisa jadi bencana bagi orang sekitar, bagi siapapun. Makanya orang itu kalau dia berbuat buruk, berbuat jelek, maka bisa jadi apa? Allah menurunkan azab itu ke semuanya.
baik itu orang baik, baik itu orang buruk. Itulah sikap kita dalam keseharian, subhanallah, itu sangat dijaga. Ya harus sama kita jaga. Jaga apa? Nata'awan bimattafaqna wa nata'azar bimakhtalafna. Saling bantu membantu, saling toleransi dengan apa-apa yang kita sepakati, wa nata'azar bimakhtalafna, dan saling memaklumi apabila ada sesuatu kita yang sedikit banyak tidak berbeda. Bahkan sekalipun dia beda agama, beda ini, ya sudah, memang apa urusan kita. Maksudnya kita hanya, urusan kita hanyalah berdakwah. Oh Ustaz, saya gimana cara saya dakwah teman-teman saya supaya dia tertarik kepada agama saya, tertarik kepada aliran saya. Tunjukkanlah sikap yang baik. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kalau masalah ilmu, masalah peradaban, orang-orang sebelum zaman Nabi Muhammad lebih maju ke sana. Kita nggak tahu bagaimana orang Mesir itu ribuan tahun sebelum Masehi udah bisa membangun apa? Bisa membangun terowongan-terowongan di bawah tanah. Masih ada buktinya. Bisa membangun apa? Piramid yang tingginya seperti itu. Bisa membangun istana Luxor. Itu zaman dulu teknologinya apa? Coba ibu kalau pernah ke mana, ke Mesir ya, lihat istana itu, ini bangunnya gimana? Walau alam dulu emang ada kren, ada eskavator gitu, subhanallah. Itu bangunnya gimana? Nah, ya udah saya simpulkan saja, mereka itu teknologinya juga udah canggih. Jadi ilmu itu bukan hanya ilmu, tapi apa? Akhlak. Tapi apa? Karena Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan menyempurnakan ilmu. Kalau ilmu orang-orang zaman dulu sudah dikasih tahu. Maka saya itu termasuk orang yang punya pendapat bahwasanya ilmu itu diajarkan, maksudnya saya juga bukan pendapat saya, dosen-dosen saya, dosen akidah saya mengajarkan bahwasanya yang mengajarkan semua ilmu adalah para nabi. Karena ilmu itu diajarin. Kok orang tiba-tiba bisa bikin apa? Bisa bikin makanan kok nggak basi, awet. Emangnya itu ibu kira itu makanan itu dicoba-coba, oh ini gimana caranya biar awet? Enggak Bu, diajarkan oleh para nabi. Bahkan maktub fil Quran, tertulis dalam Al-Quran bahwasanya apa? Nabi Isa itu diajarkan, Nabi Isa alaihissalam diajarkan oleh Allah apa? Tata cara pengawetan makanan, teknologi pengawetan pangan. Wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum, dan aku ajarkan kalian apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan. Nah, ada yang dimakan, ada yang disimpan, berarti diawetkan. Wa ubriul akmah wa abroso, dan aku menyembuhkan apa? Penyakit kusta, penyakit apa? Penyakit kulit dan lain sebagainya. Berarti itu ilmu itu diajarkan oleh para nabi. Ya kan, apalagi sekarang lagi gempar tuh, ada apa? Ada kemarin itu Nabi siapa? Nabi Zulkifli, oh, subhanallah, itu lagi di TikTok ya, lagi rame kan? Itu menandakan bahwasanya apa? Manusia itu diajarkan ilmunya oleh para nabi. Jadi nabi itu bukan hanya ngajarkan apa? Oh, sembahlah Allah, sholat. Enggak akan didengerin. Pasti dia itu, Nabi, ini kami kelaparan nih, nggak ada makanan. Nabi itu yang minta solusi. Kalau Nabi makan gini, ya Allah, ya Allah kasih tahu. Kalau bedanya kita mah ya harus usaha, harus kelihatannya harus seperti usaha dulu, harus belajar dulu. Tapi para nabi kan enggak. Nabi kalau mau minta makanan ada, minta ilmu langsung, bahasanya di-download langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itulah, makanya Nabi itu bukan ngajarin, makanya Nabi Muhammad ngajarin ilmu, enggak. Tapi fokus intinya adalah mengajarkan apa? Akhlak. Kalau ilmu subhanallah, makanya kenapa orang-orang, maaf ya saya bilang, orang-orang ini ya, orang-orang yang sedang menjajah itu,
Ya, saya nggak bilang ini, nggak bilang karena kayak lagi live. Kalau live di Facebook biasanya langsung nge-ban ini 3 detik ini biasanya udah apa? Facebook saya udah di-ban aja. Nah, orang yang sedang menjajah itu ya, mereka itu kan Sya'bullahil Mukhtar. Mereka itu menganggap diri mereka itu adalah bangsa ya Allah yang terpilih. Makanya namanya Isra, gitu ya. Kenapa dinamakan seperti itu ya? Mereka dinamakan seperti itu karena mereka itu nabinya banyak. Yang turun ke beliau itu banyak. Yang hanya disebutkan saja yang 25 itu dari keturunannya Nabi siapa? Nabi Ishak. Ya, dari Yakub ya, dari Yakub turun siapa? Dari Yakub, Ishak sampai ke bawah yang kita nggak tahu. Kita nggak tahu ada berapa puluh ribu nabi yang turun di mereka. Sementara riwayat yang mengatakan bahwa para nabi dan rasul itu apa? Adadun la yuhsa. Nggak ada yang tahu bilangan tempatnya. Ada yang mengatakan 313.000 dan lain sebagainya. Ya kan, saya juga mikir, iya juga, nabi itu pasti banyak karena mereka mengajarkan apa tadi, urusan ini, urusan nanam pohon apa, nggak mungkin manusia, kata Nabi. Saya juga mikir, iya ya, kok manusia bisa tahu ini pohon yang bisa dimakan, ini pohon yang dedaunan, apalagi orang Sunda kan, orang Sunda mah apa, suka yang hijau-hijau, suka apa, dedaunan. Kok orang Sunda ini bisa tahu ini pohon yang bisa dimakan, ini pohon yang bisa dimakan. Memangnya orang Sunda, nenek moyang kita zaman dulu ada tiap lihat yang hijau, meren nggak meninggal ya. Pasti itu ada yang ngasih tahu. Saya bilang ini yang ngasih tahu siapa? Saya mikir lagi merenung, iya juga. Yang kita makan dikasih tahu. Salah satunya tadi yang disebutkan adalah Nabi Isa, yang sorih, yang jelas disebutkan dalam Al-Quran. Nabi-nabi lain pun begitu pun mengajarkan cara bangun rumah tuh kayak gini, kayak gini, atapnya kayak gini. Asa nggak mungkin mereka coba-coba bulat, segitiga, kotak, asa nggak mungkin mereka bikin, nggak mungkin mereka pilih-pilih makanan. Oh ini beracun, ini nggak beracun, ini galak. Lihat belatung, belatung enak ya, nggak mungkin dikasih tahu ini jangan, ini apa, nggak baik, ini khobisat, ini sesuatu yang menjijikan, ini sesuatu yang ganas, jangan dimakan, ini beracun, ini enggak. Saya yakin Allah itu karena apa? Makanya dalam keyakinan etikotnya Ahlus Sunnah itu bahwasanya apa? Bahwasanya Nabi itu turun kepada kita itu sebagai rahmat bagi alam semesta, karena Allah tuh sayang sama manusia. Makanya kan inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa hamal insan. Wahai gunung, wahai daratan, wahai laut, ini ada amanat dari Allah, nggak ada yang berani. Fa'abaina an yahmilnaha, mereka nggak berani bawa amanat dari Allah, nggak berani. Fahamal insan, manusia ini apa? Dibawa sama manusia. Udah, ini kami aja yang ngurus bumi, kami aja yang ngurus langit dan bumi, kami aja. Kata siapa? Kata manusia, gitu kan? Kenapa? Tapi di situ ada sisi Allah, ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Diutuslah apa? Para nabi. Jadi mengutus para nabi adalah bentuk dari sifat rahmatnya Allah kepada alam semesta, khususnya kepada manusia. Jadi nggak wajib. Masa Allah wajib mengutus nabi dan rasul? Siapa kamu? Ya kan? Siapa kita? Kok kita mengatur Allah? Justru Allah lah yang mengatur kita. Jadi itu adalah bukti kasih sayang Allah. Nah, dengan begitu banyak para nabi dan para rasul ini, maka bentuk kita berbeda, bahasa kita berbeda, apalagi termasuk bahasa. Bahasa itu makanya saya bilang mikir, bahasa juga, bahasa yang ngajarin siapa ya? Apakah orang zaman dulu itu nggak bisa berbahasa tadinya? Apakah kayak film Tarzan, hula ini kayak gituan gitu? Oh ini tuh artinya hula, ini holo, ini hili. Apakah kayak gituan? Enggak. Ada yang mengajarkan para nabi, bahasa itu para nabi. Makanya subhanallah itu
orang itu tidak, kadang orang lupa itu tuh. Sangkanya Nabi itu apa ngajarin, oh sembahlah Allah. Nanti masyarakatnya gini, kamu nyuruh-nyuruh kita sembah Allah, kita juga lapar, kita juga kepanasan, kita juga anak-anak kita pada mati. Kamu nyuruh sholat, gimana sih? Mana mungkin kita bisa sholat, mana mungkin kita menyembah Allah kamu, tapi kamunya apa? Kamunya ngebiarin anak-anak kita mati, kita keracunan, kita apa? Semua ilmu itu diajarkan. Makanya saya berkeyakinan semua ilmu itu diajarkan oleh para nabi. Nggak mungkin itu manusia bisa sendiri, itu nggak mungkin. Dari mana dia? Nah, karena nabi itu manusia tapi diberikan wahyu. Hanya saja dia tidak berkewajiban untuk kalau menyampaikan berarti apa? Rasul. Tapi kalau nabi, masa sih nabi punya ilmu dari Allah? Ilmunya tahu dia segala macam. Diem aja gitu. Nabi ini gitu. Ilmu mahal men, gitu kan? Enggak gitu. Pasti dia saking sayangnya mereka itu apa? Makanya sidik, amanah, tablik, foto. Nggak mungkin nabi ini apa? Kalau kita ya, Ustaz, apa hukumnya mengoperasi ini, operasi ini? Bisa jadi saya nggak tahu, ya kan? Tapi kalau nabi tanya, nabi ini apa hukumnya? Ini gimana caranya? Kalau nabi nggak jawab, berarti nabi tidak cerdas. Nah, mana orang percaya, mana nggak mungkin. Makanya saya percaya bahwasanya apa yang ada di dalam diri kita ini sedikit banyaknya adalah kasih sayang Allah kepada kita, diajarkan kepada para nabi. Nah, mungkin wataknya berbeda-beda. Apa diutuslah Nabi Muhammad SAW sebagai apa? Sebagai penyempurna akhlak. Tapi kalau ilmu mah subhanallah, setiap kita punya ilmu. Setiap orang Cina, orang Amerika, orang Rusia, orang ini punya ilmu masing-masing. Termasuk orang timur kita. Orang timur kita punya ilmunya masing-masing. Mungkin walau alam pernah, makanya ada penemuan para nabi di mana? Saya berkeyakinan yang mungkin saja. Nabi mah tidak diturunkan semuanya di mana? Di Middle East, tidak di Timur Tengah saja. Bisa jadi apa? Tadi di Cina, nanti ketemu lagi di mana? Walau alam ya. Ketemu lagi di Indonesia atau di mana? Walau alam. Inilah makanya saya bilang, ketika kita sadar akan hal itu, kita melihat hakikat diri kita itu manusia yang Allah ciptakan sebagai apa? Sebagai khalifah. Sebagai apa? Sebagai khalifah. Sebagai khalifah itu artinya apa? Khalifah itu artinya apa? Sebagai orang yang diwariskan, yang ditinggalkan. Ditinggalkan apa? Ditinggalkan dengan kewajiban-kewajiban untuk memakmurkan alam semesta. Ya, jadi ibu bapak sekalian, pada kesempatan kuliah 2 ini insya Allah, makanya bilang tadi sebenarnya harusnya jangan saya aja yang jawab. Ibu-ibu ada tanya aja, biar siapa tahu pertanyaan ibu lebih relate, lebih nyambung dengan apa kehidupan kita atau ini, atau mungkin juga nanti bisa dipandu oleh Ustadz. Siapa tahu ibu-ibu atau bapak yang mau nanya, siapa tahu kita bisa berdiskusi ya. Saya bilang bukan berarti saya lebih tahu, tapi bisa jadi ibu bapak yang bisa berbagi pengalaman terhadap saya gitu ya. Turun mungkin siapa. Baik, syukran Ustaz atas pemaparannya. Wah, ini lugas banget Bu ya, sampai ini pemaparan anti ngantuk gitu ya. Nyambung terus gitu ya, manteng terus. Baik, Ibu, ini ada 10 menit paling ya, ada 10 menit tersisa. Silahkan bagi jemaah yang ingin curhat, tapi curhatnya jangan kepanjangan Ibu ya, kasihan yang nanyanya, yang nanya yang lain gitu ya. Kita berbagi ya, kita berbagi waktu, atau yang mau bertanya terkait materi atau hal lain boleh, hal lain boleh gitu ya. Baik, silakan Ibu, mungkin dari Bapak Ibu dulu, silakan Bu.
Agama aja. Ya, semakin banyak yang bertanya, semakin bagus sebenarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Ustadz, wabarakatuh. nama saya Yani dari Cimahi. Laili, Yani dari Yani, Cimahi. Ibu Yani, Ya, ahlan dari Ibu, Cimahi. silakan. Baik Pak Ustadz, apa yang Pak Ustadz paparkan tadi mengenai bahwa Rasul itu diturunkan untuk memperbaiki akhlak manusia, Ustadz. Namun sekarang ini zaman sangat berbeda. Akhlak yang diturunkan, yang diberikan kepada masyarakat sekarang sangat mengkhawatirkan. Jadi sulit sekali dengan adanya media itu yang tidak memberikan contoh-contoh ke anak-anak muda gitu. Jadi sekarang lebih yang dicontohnya yang buruk-buruk. Bagaimana mengatasinya Pak Ustadz? Karena kan tidak bisa di-cut gitu anak-anak itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mubasyarah Atau gimana? di kolektif dulu Ustaz. Atau terserah gimana bagusnya? Langsung aja. Ya tadi bagaimana tadi zaman dulu kan namanya dakwah ya. Dakwah itu artinya menyebarkan, ya, dakwah itu artinya mengajak dan menyebarkan. Jadi zaman dulu juga pada hakikatnya adalah sama, cara dakwah zaman dulu itu adalah mengviralkan segala sesuatu. Makanya seperti Nabi Ibrahim dakwahnya beliau berdiri di Jabal Abi Kubais. Beliau mengajak manusia untuk apa? Jabal Abi Kubais itu kalau ibu beres tawaf, nah kan nanti ya beres tawaf, habis itu keluar nanti ada istana-istananya para raja itu. Nah itu namanya Jabal Abi Kubais, itu tempat berdakwahnya Nabi Ibrahim. Beliau teriak wa'azim finnasi bil haji ya'tuka rijal. Nanti itu, nah begitu juga Nabi Muhammad. Cara viralnya tuh kayak gitu. Akhirnya apa? Ada yang viral lagi, pernyataannya siapa? Abu Lahab, ya kan? Tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad, kamu gara-gara ini ngumpulin kita. Nah, tapi kan setidaknya itu viral. Nah, maka tadi ibu bertanya bagaimana cara mengcounter di media sosial itu yang pengaruh-pengaruh yang buruk, betul Bu ya. Teman anak-anak SD sekarang udah juga joget gitu Bu ya. Nah, maka ini memang perlu kita jadi PR kita bersama. Sekarang kita nggak bisa nutup apa? Maaf nih, nggak bisa nutup TikTok, nggak bisa nutup Facebook, nggak bisa nutup apa? Instagram, nggak bisa ditutup karena kita nggak punya kekuatan untuk itu. Caranya ya mungkin ya, yang paling mungkin bagi kita adalah memperbanyak konten-konten yang positif. Itu saja. Yang masih muda-muda atau ibu-ibu bikin konten-konten ini, nah gini loh caranya ketemu orang tua itu salaman, misalnya kalau budaya ketimuran ditambah apa, nunduk apa segala macam, nyelonong, itu tuh kayak hal-hal kayak gitu dijadiin konten bagus Bu. Bahkan ada kemarin caranya kalau ada yang bagi-bagi THR, nah itu tuh ada yang nyontohin itu. Nah, hal-hal seperti itu mungkin kita lawan dengan misalnya ibu atau anak ibu atau teman ibu atau siapapun gitu, sok kita bikin konten-konten yang penuhkan apa, kita penuhi konten media sosial itu dengan yang positif. Memang kalau di Cina itu pemerintahnya memang yang langsung turun. Konten-konten yang hanya joget-joget aja itu dibatasin. Yang dinaikin itu konten-konten anak-anak baris rapi, anak-anak hormat sama guru, anak-anak membantu teman-temannya, anak-anak yang punya ide-ide kreatif, anak-anak yang berprestasi, itu yang diangkat ininya kontennya. Nah kalau zaman sekarang, kalau di Indonesia memang belum ada sampai, pemerintahnya belum ada sampai tahap itu, memfilter konten-konten seperti itu. Maka yang bisa kita lakukan mungkin ya dengan sekemampuan kita adalah memperbanyak konten-konten yang positif. Kita lawan itu konten-konten itu dengan konten-konten yang positif, seperti misalnya bagaimana perilaku di jalan. Nah, anak-anak lagi main-main apa, misalnya cucu kita lagi main-main mobil-mobilan, baris ya semuanya, itu teh sambil divideokan, jangan diserobot ya, ini jalurnya, misalnya hal-hal yang seperti itu kecil-kecil gitu. Makan kayak gini, makan itu diusahakan jangan ada yang sisa kunaon misalnya gitu ya, karena petani kita itu nungguin itu 3 bulan ya. Memang kelihatannya remeh tapi pengaruhnya subhanallah. Maka ini
Kita nggak bisa nutup apa tadi, maaf, nggak bisa nutup TikTok, nggak bisa nutup Facebook, nggak bisa. Tapi yang kita lakukan adalah memperbanyak mengupload konten-konten yang positif. Itu saja. Mungkin kalau di luar itu mudah-mudahan kita semua atau teman-teman kita dakwahnya itu lebih banyak konten-konten yang positif. Itu saja gitu. Mudah-mudahan kedepannya juga ada kesadaran juga dari pemerintah, konten-konten yang ini dibatasi atau difilter. Itu lebih bagus juga. Mudah-mudahan membantu, insyaallah. Ya, jadi itu Bu ya, intinya antitesa ya, ketika viral konten apa mukbang, apa namanya, mukbang makan banyak, itu kita bikin konten tandingan gitu ya, bikin konten tandingannya, lihat tuh di sana ada yang kelaparan, masa kita pamer makanan banyak lagi, terus ada juga apa namanya kontainernya, kontainer saja yang suka isi konten itu teh, yang suka isi konten teh kontainer mungkin saja. Ya, itu tuh ada banyak yang apa namanya, yang tumbang, yang meninggal ya, gara-gara memaksakan seperti itu. Nah itu jadi antitesanya saja. Ketika ada hal ini, kita kasih tandingan ini gitu. Baik, berikutnya silakan Bapak, Ibu, ada lagi? Pak Subur silakan. Silakan, ahlan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenalkan Ustaz, nama saya Subur. Ya Pak Ustaz. Subur ya. Terima kasih Pak Subur. Tapi sama-sama. badannya nggak pernah subur nih, kurus Ya aja. alhamdulillah. Kalau mengenai ini, kalau saya sih tertarik dengan ketaatan Ustaz ya. Karena kan kita pada dasarnya adalah Allah itu supaya kita taat mengenai perintahnya, gitu kan? Taat, iya. Iya. Tapi itu memang mudah diucapkan, tapi memang sulit dilaksanakan. Tapi dengan segala ujian itu pasti kita tergoda. Tapi mungkin kalau kita bandingkan, kita mungkin lebih taat kepada dokter gitu. Dokter nyuruh makan obat 3 kali sekali, selalu taat gitu ya. Tapi ketika kita menjalankan perintah Allah, ketaatan itu kadang-kadang memang sulit gitu ya. Taat menjalankan apapun gitu, apalagi misalkan yang tidak rutin, misalkan tentang menjalankan pembagian waris, itu kan waris itu paling banyak kaum muslimin itu banyak yang tidak taat, terutama kadang-kadang malah di kaum ibu ketika pembagian waris itu. Kami juga beberapa kali di keluarga kami ada yang seperti itu. Kenapa gitu? Perempuan dibedakan gitu kan. Nah, bagaimana supaya kita itu memang selalu taat gitu, benar bahwa memang ini adalah perintah Allah gitu. Sehingga dampaknya itu dengan taat itu kan pasti positif, beda dengan ketidaktaatan. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Bagaimana supaya kita tetap taat, tetap istiqomah gitu kan? Karena taat itu juga harus tetap istiqomah. Karena kalau kita perintah dokter selalu nurut, perintah Allah gitu, padahal kan gitu seperti itu. Nah, ya itu yang ingin saya tanyakan. Bagaimana kita selalu, mungkin Ustadz ini banyak ilmunya daripada saya gitu ya. Walau kata tadi Ustadz banyak pengalamannya yang udah tua, tapi dosanya lebih banyak kami daripada Ustadz gitu kan. Itu Ustaz, ya. Itu intinya pada dasarnya taat itu, karena kan pasti ketaatan, juga ya. Ketaatan itu kan pasti juga Allah akan mengujinya gitu kan, dengan ujian itu taat enggak. Kadang-kadang kita enggak taat gitu, dengan tergoda dengan sesuatu kan diuji dengan senang juga. Dengan tadi kata Ustaz, kalau dengan diberi kesenangan kita malah lupa. Memang betul, ketika kita senang dapat rezeki yang banyak dengan ini, dengan dapat jabatan, lupa dengan taat itu. Malah lebih taat dengan kepada atasan. Kalau kita dapat promosi, lebih taat kepada atasan. Ketika kita azan datang, bos manggil, lebih duluin ini gitu. Nah, bagaimana Ustaz supaya kita tuh benar konsisten taat dengan perintah Allah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, silakan Pak. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Dian, Pak Ustadz. Pak Dian. Ya, silakan Pak Dian. Tadi menyambung juga sekarang itu kan generasinya tuh bukan milenial lagi, Gen Z ya, Dok. Ya, Pak Ustadz ya. Gen Z. Betul. Dan kadang-kadang anak saya itu kan bekerja nih. Kadang-kadang kalau diperintah oleh atasannya segera, tapi kalau diperintah oleh orang tuanya untuk sholat aja kadang-kadang agak susah gitu. Untuk zaman sekarang ini bagaimana untuk mengatasi hal ini gitu ya, Pak Ustadz. Dan yang kedua, di lingkungan saya itu kan ada beberapa masjid, dan ternyata
untuk memakmurkan masjid itu agak susah juga karena terbagi-bagi. Ya. Padahal warga di sana itu istilahnya banyak gitu. Kenapa? Kalau di istilahnya kalau kita kan dakwah itu kan sudah ada sebelumnya. Sedangkan kita pas azan itu mereka tidak berlomba-lomba untuk datang. Padahal masjid itu banyak di sana gitu. Ya. Bagaimana untuk menyadarkan atau kita sebenarnya kita nggak usah menyadarkan karena sudah ada dakwah sebelumnya gitu. Apakah kita harus menyadarkan juga atau bagaimana Pak Ustadz? Terima Ya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pertanyaannya ini memang sangat-sangat bagus ya. Bagaimana agar kita istiqomah dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ketaatan itu, taatnya kita terhadap perintah Allah itu kalau sebenarnya kalau bahasa di pondok dulu gitu Ustaz, gimana dipaksa kemudian apa terbiasa baru bisa. Memang kalau untuk model ketaatan seperti itu, memang kalau misalnya maksud Bapak adalah biar taat terus gitu ya Pak ya, itu memang harus dibiasakan. Bahkan kalau filosofi di Gontor itu dulu dipaksa dulu. Nah, anak-anak tuh dipaksa dulu. Memang kalau anak ke anak kita, ke saudara, ke tetangga sekarang dalam kenyataan nggak bisa dipaksa. Yang hanya bisa kita lakukan adalah apa? Kita memanggil, mengajak semampu kita. Hasilnya itu kita serahkan kepada Allah. Karena bagaimanapun innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau sekuat apapun wahai Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Bapak cinta sama anak, sama tetangga, sama keluarga. Ya Allah, orang ini pengennya taat sama, tapi nggak bisa Pak. Allah lah yang memberikan hidayah. Itu adalah urusannya, hak prerogatifnya Allah ya. Tadi itu yang harus kita yakini. Tapi kita sebagai muslim yang tahu, yang ngerti, setidaknya kita ayo sholat yuk, ayo naon. Nah, jadi contohnya nanti di masjid nanti dibuat misalnya acara-acara kajian-kajian, atau sesekali ngundang ustadz-ustadz yang terkenal, atau sesekali misalnya ngadakan di masjid itu misalnya ayo kita makan-makan di masjid sesekali gitu. Kenapa? Supaya apa? Tertarik orang ke masjid itu. Misalnya ini contoh ya, banyak hal yang mungkin bisa kita lakukan mengajak orang ke dalam ketaatan. Kalau ke anak sendiri tadi sama, ke anak sendiri itu memang agak sulit bener. Kita kadang bisa marahin anak buah. Kan ada tuh beberapa restoran sekarang kalau pas azan zuhur, azan asar itu tutup. Katanya kenapa? Nyontoh kayak di mana? Kayak di Mekah katanya. Ya kalau di Mekah kan lebar ya, tapi kalau di kalau di Indonesia kan kadang kalau dia tutup pas azan zuhur, ini yang istirahat makan kerja ini, wah nggak kebagian makan siang. Nah, ini mungkin agak disesuaikan, tidak perlu seperti itu juga, tapi untungnya di sini agak disesuaikan. Nah, hal-hal seperti, tapi kalau ke anak sendiri, oh subhanallah. Makanya saya pribadi misalnya, saya pribadi itu ya ini cara mendidik saya ya, tapi walau alam saya, bapak-bapak ibu-ibu mungkin punya cara didik saya. Anak saya masih SD kelas 1 udah masuk pesantren. Jadi ya dibilang tega nggak tega ya karena saya tahu gitu loh. nyuruh sholat itu subhanallah. Maka Allah tuh berfirman dalam Al-Quran itu, wa'mur ahlaka bis sholah, suruh keluarga kamu untuk sholat, wastabir alaiha, dan betul-betul sabar. Sulit Bu, nyuruh orang sholat itu sulit. Orang anak subhanallah. Maka istobir itu kata-kata sobaro fastobaro. Kamu kalau udah sabar, bahkan ya maaf ya punten, ibu saya, ayah saya ini sampai sekarang masih ngingetin saya, Pul, sholat pul, jangan lupa sholat dulu. Itu ibaratnya punten, misalnya orang tuh udah 10 tahun, 14 tahun pesantren, udah keluar negeri segala macam. Ibu saya, ayah saya masih
Nyuruh sholat. Makanya ibu saya tuh dari dulu tuh saya cuma ingat dua hal. Saya pergi kemanapun, ke Jawa Timur, mau ke Eropa, ibaratnya mau ke Timur Tengah, apa pesan dia cuma dua, satu sholat, dua sikat gigi, itu aja. Bu, jangan lupa sholat sama sikat gigi, itu aja. Kenapa sikat gigi? Kalau sakit kaki masih bisa sakit tangan masih bisa jalan, sakit kepala masih bisa, tapi kalau sakit gigi katanya kayak gigi itu nggak bisa ngapa-ngapain Bu. Ya kan, makanya saya bilang saya nggak setuju sama Maggie Z itu. Lebih baik sakit gigi daripada sakit, kalau menurut saya lebih baik sakit hati dibanding sakit gigi. Kalau sakit gigi, makanya Rasulullah SAW bersabda kan, laula an asyqa ala ummati, kalau saya tidak membebani umatku, lamartuhum bisiwak, maka aku akan suruh dia untuk sikat gigi, mewajibkan sikat gigi itu inda kulli sholatin, setiap kali sholat. Itu saking tahu Rasul itu tahu, dia tahu ini ilmu kedokteran, beliau tahu, makanya saya bilang Muhammad ini nih bukan hanya hikmah, tapi beliau tuh tahu ilmu pengetahuan. Makanya tadi, nah maka kalau masalah tadi konsistensi ketaatan, kita ajak semampu kita, sisanya adalah kita doa. Bagaimanapun caranya tadi, kita ajak ngobrol. Kadang gitu orang itu kadang luluh, ajak ngopi, ajak apa, atau ngopinya di dekat masjid. Nanti pas sholat misalnya, insya Allah pada sholat. Atau misalnya menyuruh untuk zakat, bagaimana gini ya. Tadi kalau yang pertanyaan apa tadi, yang Bapak itu masih nyambung ya? Apa tadi tentang padian ya? Ya, padian. Itu bagaimana cara memakmurkan masjid sesuatu. Masjid itu cenderung sepi gitu. Ya. Kira-kira apa nih ya. Sama sih ya Pak ya, ya. Istiqomahan sama anak itu lebih nurut ke atasan gitu daripada ke Tuhannya gitu. Ya, anak itu lebih nurut ke atasan dibanding kepada siapa? Orang tua kepada orang tuanya atau kepada Allah. Maka sebenarnya kita tuh harus tahu, cuman dua sih perintah Allah dan Rasulnya ini, taat kepada Allah, taat kepada orang tua. Apalagi orang tuanya ngasih taunya tentang taat kepada Allah, berarti ini udah benar-benar taatnya kuadrat. Ya kan, anak disuruh sholat oleh orang tuanya, wah subhanallah, harusnya itu apa? Nah ini yang kita emang harus betul-betul kita pahami, kita ini tuh bahwasanya apa sih di dunia ini yang ini tuh apa? Sholat. Apa itu makanya sampai wastobir alaiha itu sabar. Ini tuh Bung, jadi gini, ada orang sabar ya. Sabar itu kan biasanya ya udahlah sabar, oke. Ada istobir itu jauh. Jadi istobir itu tidak pernah berhenti untuk sabar. Makanya terus aja Bu, Allah yang nilai itu. Emang ibu kira kita hidup di dunia ini berapa tahun? 60, 70, 80, 90 tahun. Nabi Nuh 950 tahun lam yadkhul yataqabbal da'watuhu illa qalila. Hanya sedikit yang menerima panggilannya kecuali sedikit. 950 tahun mengajak manusia kepada kita 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun ya nggak apa-apa. Yang Allah nilai itunya. Yang penting kita kita ngajak aja terus juga tadi menurut saya kalau masalah masjid tadi kan intinya kembali lagi ke manajemen masjidnya, orangnya bagaimana. Nah jadi kalau kita lihat itu orang itu tertarik itu apa sih, karena zaman gini Bu, zaman Rasul itu masjid itu dijadikan apa? Sentral. Masjid itu dijadikan apa? Pusat ya. Pusat dakwah itu adalah masjid. Apapun masalah orang baliknya ke masjid. Masalah ekonomi harusnya baliknya ke masjid. Masalah politik baliknya ke masjid. Nabi menyusun strategi untuk untuk berperang, menyusun strategi untuk dakwah itu semuanya di masjid, ya kan? Apalagi yang makanya kenapa sih kita itu disarankan kalau ibu-ibu ke Madinah itu disarankan untuk sholat di mana?
di Raudhah ya, ini ibu yang benar Raudhah nih. Orang tuh sampai nangis. Kenapa? Tempat itu, ini kan rumahnya Rasul, ini mimbarnya Nabi. Itu tuh para sahabat ngumpul di situ, orang-orang terbaik itu ngumpul di sini. Makanya kita disarankan apa untuk sholat di sana. Makanya sampai nangis-nangis. Kenapa? Itulah yang apa sebenarnya yang berjasa terhadap pembentukan Islam sampai sehebat ini, sampai tersebarnya di seluruh dunia ini gara-gara apa? Itu tempat yang namanya apa? Raudhah, taman. Orang itu kalau masuk sana ngadu ke Rasul, ya Rasul saya ini, nanya segala sesuatu, nanya masalah curhat, masalah ekonomi, masalah politik, masalah sosial, semuanya tempatnya di masjid. Maka masjid itu sebaiknya jangan hanya menjadi tempat apa? Kalau kita mengembalikan kepada Rasul, jangan menjadi tempat sholat Allahu Akbar, enggak. Hasan Husain cucunya Nabi main di mana? Di masjid. Nabi latihan perang di mana? Di masjid. Semuanya di masjid. Maka masjid ini kembalikan kepada fungsi. Orang ngobrol, bapak-bapak ngobrol, ibu-ibu ngobrol di masjid, nongkrong-nongkrong apa? Nggak apa-apa di masjid. Ya asal jangan sampai nauzubillah, jangan sampai apa? Melakukan perbuatan apa yang bermaksiat. Asal itu saja. Selama itu ngomongin masalah apa tadi, sosial, ekonomi, politik, strategi dakwah dan lain sebagainya, itu afdol. Lebih bagus apa di supaya apa? Supaya nggak ada pemisahan antara, kalau kita pakai teorinya apa? Teorinya sekuler itu, kita pisahkan antara ibadah-ibadah, kehidupan. Ini namanya orang sekuler. Itulah yang diinikan oleh siapa? Mustafa Kamal Atatürk. Itu bilang apa? Hidup-hidup, ibadah-ibadah. Enggak. Nabi nyusun strategi di masjid, ibadah di masjid. Nabi nyusun ekonomi di masjid, ibadah di masjid. Harusnya hidup itu seperti itu. Maka bisa mungkin nanti ada formula, pasti ada ide-ide atau apa dari bapak sekalian atau ibu-ibu sekalian. Oh, gimana nih kumpul-kumpul ibu PKK tuh jangan di RW, menurut saya di masjid. Ya kan? Arisan tuh di masjid. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Oh, nggak boleh katanya apa berdagang di masjid. Kata siapa? Orang akad nikah di masjid. Innaman nikah mislu bai. Sesungguhnya apa? Nikah itu seperti jual beli kok di masjid. Boleh kan? Berarti ada orang apa kemarin, teman saya itu akad nikah di depan Ka'bah, ya kan, kata teman saya. Tapi memang nggak boleh kalau di lantai bawah karena banyak yang tawaf, ya kan. Kalau saya saya memang kadang sering nganter ibu-ibu bapak kemana ke sana kan. Jadi sekaligus saya juga jadi orang yang mimpin gitu kan. Jadi cuman dia diamanin sama askar, jangan di sini, dikasih tempat di lantai 2, lantai 3, cari tempat yang sepi katanya. Nah itu saja. Pada intinya apa? Harusnya masjid itu jadi tempat kita lagi pusing-pusing, lagi banyak ini, harusnya ke masjid. Kumpul-kumpul ibu-ibu bagusnya di masjid, bapak-bapak kumpul-kumpul di masjid, ya kan? Kenapa di masjid? Kalau kita capek, kita mau belajar menenangkan diri di masjid, maka masjid itu kalau bisa menjadi sebuah sentral. Apapun kita masjid. Kenapa? Sholat kita hidup kita Inna sholati wa nusuki wa nggak jauh kok hidup kita dari sholat ke sholat, itu saja. Maka anak-anak pemuda itu kalau lagi ngumpul-ngumpul di masjid, ya jangan di anak-anak muda ini ngapain sih anak-anak muda di masjid. Justru nggak apa-apa, biarin ya, nggak apa-apa. Tapi nanti ada pengurusnya yang memantau. Oh, jangan sampai melakukan hal-hal yang seperti ini. Nah itu menurut saya sih, kalau masjid dikembalikan lagi pada fungsinya masjid seperti zaman Rasul, kembali lagi Bu. Jadi orang-orang mau bikin kegiatan termasuk di Pusdai ini, makanya saya juga respect sama Ustaz Hasan ini, semua kegiatan boleh di masjid. Ya, orang kumpul, orang ketemuan, orang COD, bahkan ya sudah harus ada COD di sini. Pertukaran barang di sini ada, saya nggak masalah. Mau taklim apapun bagus. Bahkan semua mazhab, semua golongan juga nggak apa-apa di masjid. Itu adalah pusat kebangkitan dari mana mulainya Islam bangkit. Di Mekah nggak bisa apa-apa Bu. Di Mekah Islam nggak bisa apa-apa, ditekan gini, embargo ekonomi. Ketika di Madinah, disinilah mulai beliau negosiasi dengan orang-orang Yahudi, dengan orang Nasrani di sana, gimana strateginya, gimana perjanjiannya, gimana cara perang, gimana cara buat benteng, gimana buat ekonomi Madinah berkembang dan sebagainya, sampai Islam. Maka
saya bilang masjid itu adalah rumah kita. Masjid apa? Rumah kita. Ya kalau bisa jadikanlah masjid itu seperti rumah. Orang tuh kalau capek apa pusing mikir banyak masalah apa, gimana caranya supaya mau ke masjid? Nah itu. Masjid itu saya ketemu bapak ini, ketemu bapak ini, ketemu ibu ini, ketemu ini. Oh, saling curhat atau bukan curhat, atau minimal melihat saudara kita melihat ini, oh tahu. Nah, mungkin juga nanti pengurus masjid punya formula-formula khusus untuk menyelesaikan atau memberikan solusi. Jadi solusinya adalah jadikan masjid sebagai sentral utama kehidupan. Ya, menurut saya itu apa salahnya orang maaf nih, tidur-tiduran di masjid. Emang kenapa orang tidur di masjid kok? Ada beberapa masjid tuh dilarang tidur di masjid. La haula wala quwata. Bu, di Mekah, di Madinah orang tidur gitu, Bu. Nah, ibu yang pernah ke Mekah, pas Ramadan apalagi, tidur orang di masjid. Ngorok, Bu. Ya kalau kotor ya tinggal dibersihkan. Ya kalau ya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ini harus kayak gini masjidnya nih. Masjid dimanapun harus kayak gini. Orang mandi boleh, orang tidur ya boleh. Emang kenapa itu masjid? Orang makan di masjid kan nggak boleh? Lah gimana, Bu? Di Raudhah itu orang tuh kalau buka puasa juga makan di situ. Di Madinah, di Mekah itu depan Ka'bah orang makan. Emang kenapa? Ya kan? Nah itu, jadi masjid itu adalah tempat kita sentral atau pusat dakwah, bukan pusat dakwah saja, pusat kehidupan. Maka di mana mulainya kehidupan adalah dari li'anna hayatuna min masjidin ila masjid. Karena kehidupan kita tidak lain dari tempat sujud pindah ke tempat sujud. Ketika kita mau kalau ibu lihat USG kita posisinya gimana, Bu? Gini, Bu. Kalau waktu kita di dalam kandungan tuh gini posisi kita. Ya, nanti juga kita pas udah lahir ke dunia kita disuruh sujud lagi. Nanti sampai liang kubur kita disuruh juga menghadap ke kiblat, kita disuruh sujud lagi kepada Allah. Maka hayatuna min masjidin ila masjid, kehidupan kita dari masjid ke masjid. Ya, hatur nuhun. Kita tutup dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.